Tujuan dari puasa, poin yang kelima adalah la'allakum tattaqun. Takut sama Allah. Ibadah dalam Islam ini tujuan ujung-ujungnya ada. Apa tujuan sholat? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Apa tujuan haji? Faman farada fihinnal hajja fala rafatha, jangan jahat seksual, wala fusuqa, jangan nakal non seksual, wala jidala, jangan cakap kasar. Puasa tujuannya la'allakum tattaqun. Orang kalau sedang puasa itu takutnya sama Allah luar biasa. Masuk ke toilet, kunci pintu, ambil air, kumur-kumur, sekali airnya masuk ngeludahnya 5 kali. Padahal ludah sekali udah selesai. Takut airnya masuk. Air wudhu takut masuk ke leher. Air korupsi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar anak si anu, mantu si anu, jiran si anu, tetangga si anu, cucu si anu? Shhh, jangan bicara aib orang. Saya takut puasa saya rusak. Stop. Terus gimana? Nanti habis buka kita bahas. Nah, puasa itu bukan mendidik orang jadi takut sama Allah, membatasi ketakutan hanya waktu dari sahur ke berbuka. Itu bukan puasa. Puasa bukan menumpuk amal. Puasa adalah melatih. Makanya puasanya itu dibawanya nanti puasa 6 hari di bulan Syawal. Senin, Kemis 8 hari. Saya kalau cuma 8 hari sanggup Pak Ustadz. 15 hari saya sanggup. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Puasa apa namanya? Puasa Daud. Mau nanya Pak Ustadz? Iya. Kalau suami saya bukan puasa Daud, sholat Daud Pak Ustadz. Sehari sholat, sehari enggak. Makanya kalau ngaji itu jangan setengah-setengah. Kalau tidur, tidur aja. Kalau dengar, dengar aja. Itulah Ustadz menjelaskan puasa Daud, sampainya sholat Daud. Enggak, sholatnya Nabi Daud itu sholat malam, tahajud. Sedangkan puasanya sehari puasa, makan sehari. Sehari puasa, makan sehari. Kenapa puasa Nabi Daud? Kenapa bukan puasa Nabi Yahya? Kenapa bukan puasa Nabi Isa? Karena Nabi Yahya nggak punya istri, Nabi Isa nggak punya istri, nggak punya anak. Jadi kalau orang nggak punya istri, nggak punya anak, puasa wajar. Kenapa Nabi Daud? Nabi Daud, mohon maaf ya Bu, Nabi Daud istrinya 100 istrinya, puasanya 15 hari. Tiba-tiba ada orang Islam yang istrinya 1, nggak pernah puasa sunnah. Bayangkan nanti di akhirat ketemu sama Nabi Daud. Berapa bini kau, kata Nabi Daud? 1, nggak pernah kau puasa. Aku 100, kata dia. 15 hari aku puasa sebulan. Ada puasa yang lebih hebat lagi di atas puasa Nabi Daud. Namanya puasa dahar. Hanya sukun, dahar. Bukan dahar, kalau dahar makan. Puasa dahar. Dahar artinya puasa terus menerus. Puasa yang tiap hari puasa. Boleh Pak Ustadz puasa tiap hari? Boleh, bersyarat tidak terganggu mencari nafkah. Seorang istri, suaminya meninggal, sudah tua, dia sudah ada income pendapatan, dia puasa tiap hari, boleh. Contohnya siapa? Istri Nabi Muhammad, Sayyidatuna Aisyah. Setelah Nabi meninggal, Aisyah puasa dahar tiap hari. Sahabat Nabi Abdullah bin Umar puasa dahar tiap hari, boleh. Tapi bapak nggak boleh puasa dahar, karena bapak masih mencari nafkah. Kalau bapak puasa dahar, anak istrinya mengamuk, marahnya ke saya. Ini gara-gara ikut Ustadz Somad, sesat Ustadz Somad tuh. Jadi poin yang kita ambil dari 183 Al-Baqarah ada 5.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bagi yang mencatat menulis alhamdulillah, bagi yang nggak nyatat nggak nulis nggak apa-apa, karena bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Apa perbedaan sholat tarawih di rumah dan di masjid? Sholat tarawih di rumah berjamaah dengan istri suami bagus, tapi kalau dia sendirian pahala di masjid 27 derajat. Tafdulu sholat al-fadhi bi 27 darajah. Bagus ke masjid untuk apa? Silaturahim. Untuk apa? Ada pengajian. Untuk apa? Mengajarkan anak-anak bagaimana gerakan sholat. Untuk apa? Bersosialisasi dengan masyarakat. Jangan menjadi orang yang individualistik. Tapi kalau dia kebetulan lagi sakit atau sibuk, maka dia sholat tarawih sendiri, sholat tarawihnya sah, dia disebut tarawih juga. Bagi yang pakai usolli sunnatat tarawih rakaataini lillahi ta'ala. Bagi yang nggak pakai usolli, dia nggak pakai usolli, namanya juga nggak pakai usolli, sholat tarawih. Ustadz Somad, saya sholat tarawih di masjid, tapi ada kadang-kadang nggak di masjid. Misalnya dari Bogor, habis maghrib berbuka, ini acaranya keluar kota, nanti sampai di sana. Nah, itu biasanya kami tarawihnya nanti habis ceramah malam, baru pulang dari situ di hotel baru tarawih. Tapi yang paling afdal utama kami tetap tarawih di masjid dengan imam berjamaah. Makin siang tulisannya. Betul Pak, kecil kan? Iya betul Pak, betul. Karena saya bilang tadi, ini memperbesar gambar. Ustadz, untuk sahur pas sudah azan ditelan maka batal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, batal. Kehati-hatian tinggi di mazhab Syafi'i. Bagaimana dengan mazhab lainnya? Mazhab lainnya, dia terus makan, begitu mendengar azan langsung dikeluarkan. Allahu Akbar, langsung dia keluarkan, dia gosok gigi. Bukan dia telan. Mazhab Hanafi paling tua dikeluarkan. Mazhab Maliki sama. Mazhab Hambali paling kecil. Tidak ada mereka imsak. Imsak ada dalam mazhab Syafi'i, saya pakai imsak. Tapi kalau terbangun pas sirine imsak, kita tetap makan dan minum. Nanti waktu azan jangan lagi menelan. Bagaimana cara menghidupkan malam Lailatul Qadar? Menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan 5 amal. Yang pertama, Sholat maghrib, sholat isya, qobliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid, tarawih. Habis sholat tarawih jangan tutup witir. Sholat sunat taubat, sholat sunat wudhu, sholat sunat hajat, nanti baru ditutup witir. Sholat, memperbanyak sholat sunat, sholat sunat mutlak, tegak, ruku, sujud. Ayatnya Pak Ustadz, ya kulhu lah. Apalagi ini kadang banyak jamaah ini nanya ayat macam hafal Quran aja. Ayatnya Pak Ustaz, ayatnya kulhu. Selain kulhu, kul a'udzu birabbin nas. Bil falaq, qul ya inna a'tayna wal asri.